Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah Alamin. Kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam Cahaya Hati Indonesia. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum kita masuk ke dalam tema kita pada kesempatan kali ini, Ali ingin menginformasikan bahwa pada saat kita siaran Cahaya Hati Indonesia di iNews TV ini, kita sangat amat menjaga protokol kesehatan. Dari mulai masuk ke studio, kita semuanya sudah menggunakan masker dan shield, dan juga sudah menggunakan sanitizer ya. Jadi juga yang ada di studio ini terbatas, tidak sebanyak yang sebelumnya. Hanya yang berkepentingan yang boleh masuk ke dalam studio, sehingga physical distancing kita terjaga. Dan baik, langsung aja kita akan masuk ke tema kita. Masya Allah, tadi kita sudah melihat cuplikan dari tentang ibu ya. Insya Allah akan masuk ke dalam tema kita yang pertama, membuat Allah tersenyum padamu. Masya Allah ya. Dan yang kedua, orang lain diperhatikan, keluarga diabaikan. Insya Allah kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al Ustadz Subhi Al Bukhari dan Ustadz Abdurrahman Jailani. Dan seperti biasa nanti akan ada ngaji yuk bersama Ustadz Syam. Dan baik, langsung aja kita akan masuk ke tema kita yang pertama, yaitu membuat Allah Subhanahu Wa Taala tersenyum padamu, bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al Ustadz Subhi Al Bukhari. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat Ustadz? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baik, kalau misalnya kita perhatikan di awal, artinya kita berusaha mencuri perhatian Allah, menginginkan Allah tersenyum kepada kita melalui ibu, mungkin seperti itu ya. Nah, mohon ilmunya Ustadz. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'd. Uhayyikum bitahiyatil Islam al-mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau sesuai dengan tema membuat Allah tersenyum, kemudian juga kita mendapatkan satu redaksi hadis, dhahikallahu lailah, Allah tertawa. Ini ada kalimat senyum, ada kalimat tawa. Ya, kita bukan memaknai sebagaimana kita menggambarkan Allah sama dengan makhluk tertawa dan tersenyum. Tapi mungkin bisa kita maknai sebagai Allah senang, suka, cinta terhadap perbuatan seorang hamba. Sehingga digambarkan ya bahwa manusia yang memiliki hawa nafsu itu kemudian bisa berbuat satu amal yang membuat Allah ridho kepada kita. Ini sebetulnya ada banyak. Sebelum kita bicara tentang ibu, ya ada banyak. Di antaranya misalnya saat seorang berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan niat bukan ingin disebut sebagai seorang pejuang, tidak pengen disebut sebagai hero, tapi pengen disebut sebagai orang yang menjual dirinya untuk surganya Allah Subhanahu, sehingga Allah ridho kepadanya. Kemudian ada juga satu hadis yang tadi saya sebutkan, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala bahkan di situ dilambangkan dengan kata dhahik, tertawa. Karena apa? Karena saat Rasulullah punya tamu, kemudian bertanya kepada para istrinya untuk menyambut dan memuliakan tamu, kemudian para istri Nabi mengatakan, ma indana illal ma, kita nggak punya apa-apa kecuali air putih. Sehingga Nabi kemudian mengajak ya sahabat yang lain, sehingga kemudian salah seorang minal ansar mengatakan, saya siap menjamu tamu ini, tamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia pulang, ternyata ditanya sama istrinya nggak punya apa-apa kecuali makanan untuk anaknya. Kemudian sahabat ini pun berpesan ya kepada istrinya supaya apa? Hayyi ta'amak, siapkan makananmu. Kemudian asbihi sirajak, matiin lampunya. Kemudian nawwimi sibyanak, bikin ajak tidur anakmu. Idza aradu asya'an, kalau mereka mau makan malam, tidurkan dia. Kemudian disuguhkan makanan.
ya, dia pura-pura makan, yang penting tamunya mulia, ya, di ikramud duyub, sehingga Allah pun tersenyum, ya kan, melihat itu bahkan tertawa. Kenapa? Luar biasa. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengutamakan orang lain padahal dirinya sendiri butuh. Dan dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 92 juga dikatakan bahwa ya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak kita mencapai satu kebaikan sebelum kita menafkahkan, menyedekahkan apa-apa yang kita cintai. Dia lagi butuh, dia berikan. Nah, kemudian apalagi kepada ibu. Ya, kita tahu bahwa ridallah fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Bahwa keridhaan Allah, ya, tergantung keridhaan kedua orang tua. Ya, kita sebut ayah ibu dah, walaupun hadis ibu disebut 3 kali karena perjuangannya, ya, untuk hamil, kemudian melahirkan, menyusui, sehingga ya ini ada 3 poin yang kita harus berbuat baik kepada ibu kita. Bukan berarti kita juga menyepelekan ayah, karena ayah juga mendampingi ibu, memberikan nafkah yang halal. Tapi di sini memang disebutkan, ya, dalam satu keterangan bahwa jelek banget manusia, hina banget manusia. Rogima anfu rajulin, sampai diulang-ulang, hina banget, jelek banget. Kenapa? Adraka abawaihi indal kibar ahaduhuma aw kilaihima falam yadkhulil jannah. Jelek banget kalau ada manusia, kalau ada orang, naudzubillah, kita berlindung, ya pemirsa Cahaya Hati Indonesia, mudah-mudahan tidak termasuk seperti orang yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, mendapatkan orang tuanya sudah berumur, sudah sepuh. Ya, falam yadkhul al-jannah, dia tidak bisa masuk surga. Karena itu sesungguhnya kesempatan untuk bisa mendapatkan kebaikan. Ya, nah, pemirsa, padahal ya kita kemarin cuma taunya nonton di sinetron, ada orang bermusuhan dengan ibunya. Kita pikir udah selesai. Nggak taunya sampai sekarang masih terus ada, masih terus berlangsung. Malah masih ada yang sampai sekarang belum selesai di pengadilan. Padahal kalau kita berhaji, membawa ayah ibu kita, menggandeng dia, memuliakan dia, belum cukup untuk membalas perjuangan orang tua. Bagaimana ya kalau seorang ibu, ya mungkin ibu-ibu pemirsa ngerasain hamil, mau tidur susah, ya. Orang hamil mau tengkurap aja nggak bisa. Tanya aja sama Ustazah Mimi gitu kan. Tidur susah, ya, kemana-mana dibawa. Apalagi kalau ibu-ibu soleha, selalu dibaluri dengan doa dan ayat-ayat suci Al-Quran supaya anaknya jadi soleh dan soleha. Oleh karena itu, ya mari kita berusaha sekuat tenaga untuk ya membuat Allah ridho dengan melakukan perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Karena ridho Allah fi ridhal walidain. Kalau orang tua kita ridho, doainnya ikhlas, ya Allah anakku. Sementara dakwatul walid liwaladihi mustajab, doanya orang tua buat anaknya mustajab. Apalagi cuma, maaf, kemarin sempat ada beberapa potong kayu atau bambu yang diambil oleh ibunya, kemudian sampai yatasyajar, sampai permusuhannya begitu luar biasa. Mungkin kalau tanah itu miliaran, rumah itu puluhan miliar, bahkan mungkin kalau harganya ratusan miliar, tidak sebanding dengan keridhaan ibumu. Malam-malam dia mendoakan anaknya, ya malam-malam dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar anaknya diberikan rezeki, disehatkan, dipanjangkan umur. Mungkin ini di musim-musim corona kayak gini bisa jadi doa ibu kita. Ya, Habib Ali syuting, ya kan? Kita bertemu dengan orang walaupun prokes, protokol kesehatan, ya sudah kita terapkan, ya. Tapi ya kadang-kadang ada aja teman kita
yang sudah kembali, bahkan bukan pakai cuman sakit dan terkonfirmasi positif doang, bahkan sudah kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ini mungkin juga salah satunya adalah doa dari orang tua kita kepada kita. Oleh karena itu, buatlah mereka tersenyum. Ya, dan kalau ayah ibu kita, terutama ibu kita, ya, yang sudah luar biasa mendidik kita, menjaga kita, merawat kita sampai kita menjadi seperti sekarang ini, buatlah mereka ridho. Mungkin beberapa potong kue, ya, beberapa fish roti, ya, ataupun mungkin apa yang bisa kita persembahkan kepada orang tua kita. Kadang-kadang mereka nggak minta yang banyak kepada kita, malahan ya kalau waktu pulang kampung, mungkin emang lebaran kemarin kita nggak rame dengan pulang kampung ya. Kalau pulang kampung kadang-kadang anak dari Jakarta cuman bawa beberapa buah tangan, pulangnya dari kampung, malah banyakan kita ngambilnya ya kan. Kadang-kadang pisang sama pohon-pohonnya ditaruh di atas gitu ya. Nah, ya tapi orang tua seneng, ya. Makanya inilah kesempatan buat kita ya untuk berbuat baik ya kepada orang tua kita. Beruntung yang masih ada orang tuanya, karena dengan keberadaan mereka seperti ada surga di rumah kita dan kita bisa mendapatkan kemuliaannya. Kalau yang sudah meninggal gimana? Kalau yang sudah meninggal kita masih tetap berbuat ihsan dengan doa kita, bergaul dengan teman ayah ibu kita. Ya datang, Assalamualaikum, Assalam, siapa ini? Saya anaknya Fulan. Oh iya itu teman saya dulu begini, ini nganterin kue makanan, sehingga dia cerita, bapak kamu itu emang begini orangnya, ibu kamu itu adalah orang-orang yang memang baik, akhlaknya mulia, sehingga itu menjadi doa. Ya sehingga itu kemudian menjadikan kebaikan buat orang tua kita, karena memang itu yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia, mudah-mudahan ya dalam mimbar atau majelis ini kita bisa mendapatkan kebaikan dan keridhaan Allah. Kalau potongan yang pertama, orang yang berjihad di jalan Allah karena ingin mendapatkan keridhaan Allah. Kisah yang kedua tadi, betapa orang sesungguhnya nggak punya, tapi dia ingin ya memuliakan tamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dengan keterbatasan yang dimilikinya, sehingga dia rela tidak makan, bahkan anak-anaknya tidak makan. Yang penting orang itu ya tamunya mendapatkan kemuliaan dengan makanan. Ini di musim pandemi dan bencana juga menjadi sangat penting sekali. Ya mungkin di beberapa daerah di Nusantara ini sekarang sedang diuji dengan musibah. Ya sampaikan bantuan kepada mereka minimal dengan doa. Ya, nah ini saya juga misalnya kalau bawa santunan atau bawa bantuan, mudah-mudahan jangan banyakkan kita yang ngambil. Padahal ini adalah milik atau hak orang lain dari saudara-saudara kita. Dan yang berikutnya, ibu, ya, surga kita buat Allah tersenyum dengan al-ihsan ilaiha, dengan berbuat baik kepadanya, dan jangan membuat mereka bersedih, karena kalau mereka bersedih, na'udzubillah, kehidupan kita juga akan menjadi mendung, na'udzubillah. Ya, karena ukukul walidain, durhaka kepada kedua orang tua, azabnya pun disegerakan di dalam kehidupan dunia ini, na'udzubillah, semua na'udzubillahi min zalik. Itu saja mungkin Habib dari apa yang saya sampaikan. Masya Allah, terima kasih guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aduh ya Allah ya, mudah-mudahan kita semuanya sanggup membuat Allah tersenyum kepada kita. Kalau Allah tersenyum sama kita, insya Allah surga udah pada dekat sama kita pastinya ya, Masya Allah. Dan sesaat lagi kita akan membahas tentang, ini temanya gigit banget ya. Kita akan membahas tentang orang lain diperhatikan, keluarga diabaikan. Ya Allah, insya Allah nanti akan dibahas oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Ustadz Abdurrahman Jailani. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Mimi Jamila. A'udzu billahi minasy
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العلي العظيم.